Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian pidato pengukuhan guru besar yang terakhir oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Harpin Zudi MA, merupakan guru besar ke-57 di Universitas Islam Negeri Mataram. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. At-tafaqquh fid din alamatun ala husnil khatimah. Alhamdulillah, puja puji syukur hanya milik Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam hanya bagi baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, qadaram maqduro. Senin 21 April 2025 bertepatan dengan ulang tahun putri saya. Ini adalah momentum luar biasa. Putri saya keempat, Salimah Humayroya Zuhdi, berulang tahun. Spesial momen. Baik, saya akan menyampaikan rasa hormat kepada pertama Sohibul Makan wal Makan, Al-Mukarram Profesor Tuan Guru Dr. Masnun Tahir MAG sebagai Rektor UIN Mataram. Kemudian yang selanjutnya Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat. Kemudian supaya berurut ini, yang terhormat para pejabat pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, luar biasa Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Secara khusus beliau hadir, saya hanya lewat WA mengirimkan undangannya, ampura, tapi beliau apresiatif. Begitu juga dengan Bapak Bupati Lombok Barat, luar biasa, lewat WA juga ya. Tapi alhamdulillah, itulah keberkahan qadaram maqduro. Kemudian luar biasa Profesor Al-Mukarram Mansur Maksum, Bapak Didi MHI, ini murid saya di Pasca, tapi luar biasa beliau anggota DPR, luar biasa. Nah, ini para guru-guru kita semua ini luar biasa. Ampura hadhihi qadarullah qadaram maqduro. Terakhir, kemudian selanjutnya ini wakil rektor, kemudian kepala biro, direktur Perkasarjana, dekan, wakil direktur, terutama wakil direktur mana Profesor Muhammad Abdul Nasir. Luar biasa, seorang yang sangat jenius dan sangat sofistik ya. Kemudian wakil dekan, ketua dan sekretaris prodi, para dosen, tendik, semua sivitas akademika UIN Mataram, terutama prodi IPASTRO mana ya, angkat tangan ya, akhlak ya. Yang Al-Mukarram yang paling saya hormati di dunia dan akhirat ya adalah Uminda Hajah Darwila Nur Fatmah. Mohon berdiri yang minda. Ampura, subhanallah, dialah sosok yang selalu menyayangi secara tulus dan doa-doanya menembus arasy. Kemudian Istrinda Mira Humayroh, gadis Cilebut Bogor ya, yang sudah jadi orang Lombok dengan 6 putra.
putri, 6 anak saya. Dan ada Umi, ibu mertua dari Cilebut Bogor, khusus datang. Dan adik ipar Bahtiar Rifai, ya. Oke, semua. Ya, jadi jangan terlalu serius kalau kita orasi itu. Saya sebenarnya kaku kalau baca teks itu. Saya lebih, ya, tapi karena ini harus baca, saya agak. Baik, Bapak Rektor, kemudian Ketua Senat, Sekretaris, dan anggota Senat beserta hadirin hadirat rahimakumullah. Pada forum yang terhormat ini, saya akan menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Formulasi Maslahah Maqasidiyah dalam Kajian Masail Fiqhiyah di Era Kontemporer. Masail Fiqhiyah adalah kajian yang berfokus pada persoalan-persoalan hukum Islam yang muncul akibat perubahan sosial dan kondisi masyarakat. Fikih sebagai hasil interpretasi sebuah pemahaman terhadap syariat Islam tidak hanya bersifat statis tapi juga dinamis dan kontekstual yang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial perkembangan zaman. Pendekatan maslahah maqasidiyah dalam merumuskan hukum Islam yang relevan dan kontekstual menjadi jawaban dalam mencari keseimbangan, equilibrium antara hukum Islam dan nilai-nilai universal yang berkembang dalam masyarakat global. Dalam konteks ini, kajian akademik terkait formulasi maslahah maqasidiyah dengan metodologi yang kuat, baik pendekatan klasik maupun kontemporer, menjadi kunci dalam menjaga relevansi hukum Islam dan dalam konteks kehidupan modern. Di era modern, berbagai persoalan fikih terus berkembang, mulai dari persoalan sosial ekonomi, teknologi medis, hingga hukum-hukum terkait digitalisasi, bioteknologi, dan artificial intelligence. Tantangan terbesar bagi para fuqaha, para ahli fikih, para pengkaji hukum Islam saat ini adalah bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memberikan fatwa keagamaan dalam kehidupan yang semakin kompleks tanpa kehilangan esensi syariat itu sendiri. Maslahah berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata maslahah ini dilawankan dengan kata mafsadat yang berarti kerusakan. Secara substansial, semua ajaran Islam itu hadir membawa misi kemaslahatan bagi manusia baik di dunia dan di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmi Usulul Fiqh mengatakan bahwa maslahah adalah muara dan tujuan hukum Islam atau maqasidus syariah untuk menjaga 5 prinsip pokok. Pertama, menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, maslahah maqasidiyah adalah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks nas dapat bertumpu padanya. Berdasarkan hal ini, maka maslahah maqasidiyah berarti segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan bagi individu dan masyarakat. Dalam istilah yang lebih teknis, memiliki makna sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat secara individual maupun sosial. Dalam dinamika sosial politik saat ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi, tapi juga harus bermakna dan berdampak. Maka maslahah berperan sebagai jembatan antara teks dan konteks, antara nas dan realitas. Inilah sejatinya konsep etika kebajikan, virtue ethics menurut Abdullah Said dari Universitas Melbourne. Kemudian kemaslahatan bersama tersebut bisa dalam bentuk kebermanfaatan secara ekonomi maupun sosial. Nilai agama harus menjadi spirit, elan vital untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas dengan penerapan ajaran agama yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Sementara dalam bidang politik, kebetulan banyak yang hadir dalam politik, formulasi maslahah maqasidiyah memberikan kerangka moral bagi kebijakan politik
di mana setiap kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prinsip keadilan sosial, kesejahteraan, kemaslahatan rakyat, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Ini sesuai dengan kaidah fikih tasarruful imami 'ala ar-ra'iyah manutum bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu harus berbasis kemaslahatan. Selanjutnya dalam persoalan lingkungan hidup, paradigma maslahah maqasidiyah mengajarkan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dan ibadah dengan merumuskan konsep ekoteologi dan green fatwa dalam bentuk ijtihad kontemporer berdasarkan kesadaran ekologis yang bersumber dari teks keagamaan untuk menjawab tantangan zaman, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu kesadaran terhadap isu lingkungan menjadi relevan untuk kemaslahatan dalam menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam konteks ini saya pernah menulis di jurnal terkait dengan fiqhul bi'ah berbasis kecerdasan naturalis dan juga sudah menjadi buku. Dengan demikian, formulasi masalah maqasidiyah dalam kajian masalah fikih di era kontemporer merupakan wujud aktualisasi Islam yang dinamis, kontekstual, dan solutif terhadap tantangan zaman. Pendekatan ini tidak hanya menjaga relevansi syariah dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan politik, tapi juga menegaskan bahwa substansi ajaran Islam adalah untuk menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan rahmat bagi semesta. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, Pak Rektor, Ketua Senat, Sekretaris Senat, anggota Senat, dan hadirin yang mulia, di tengah kompleksitas dunia modern saat ini, mulai dari kecanggihan artificial intelligence, kecerdasan buatan, AI, perubahan iklim, global warming, hingga dinamika sosial politik, gonjang-ganjing politik, maslahah maqasidiyah berperan sebagai jembatan antara teks keagamaan dan realitas kehidupan. Ia menjadi poros bagi kebijakan yang adil, fatwa yang bijak, serta praktik keagamaan yang inklusif dan humanis. Dalam konteks ini, formulasi maslahah maqasidiyah relevan dengan visi Indonesia Emas, beragama maslahat, dan tagline Kementerian Agama RI, agama berdampak, yang merefleksikan nilai-nilai esoteris dan eksoteris ajaran Islam sebagai agama yang tidak hanya sakral secara spiritual, tapi juga relevan secara sosial yang membawa dampak positif secara sosial, moral, maupun kebudayaan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya terkait eksplorasi dan dialektika paradigma formulasi maslahah maqasidiyah di era kontemporer dapat dibaca lebih lanjut dalam artikel yang telah saya susun. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan mohon maaf lahir batin kepada semua. Ya, ini masih bulan Syawal. Minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin nahnu wa antum bi khair. Terima kasih. Nah, untuk sebelum mengakhiri orasi ilmu, izinkan saya secara pribadi mengucapkan puja puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena tanpa maunahnya, tanpa ridho dan qadar makduronya, mungkin tidak akan pernah diraih. Karena tadi maunah minallah adalah kata kuncinya. Kemudian syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun material. Mereka itu adalah antara lain, pertama tentu kedua orang tua kita. Kita ini semua, siapa saja, nothing tanpa orang tua, terutama Umi, ibu. Subhanallah, ini ibu saya ini, mohon maaf, beliau adalah orang yang sangat terpelajar menurut saya.
beliau secara formal tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, tapi membaca adalah kegiatan saya, terutama Al-Quran dan buku-buku. Kitab Tafsir Al-Misbah yang 15 jilid tebal-tebal itu habis dihatamkan. Subhanallah, Uminda Hajah Darwilan atas sosok inspiratif buat saya. Yang kedua, ayahanda Tuan Guru Haji Jumur Ahmadi, karena beliaulah juga saya bisa hadir di sini karena doa beliau dan dorongan beliau. Beliau ketika saya menyampaikan ujian terbuka itu pas hari wafatnya 11 Maret 2014. Ya, sekarang April, 1 bulan. Ghafarallahu lahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Lahul Fatih. Ya Allah. Yang kedua, Ibu mertua Hajah Maryam dari Cilebut Bogor yang sudah hadir. Terima kasih Umi. Itu ayahanda Haji Muhammad Nurdin mertua yang meninggal beberapa bulan sebelum ini. Mudah-mudahan ghafarallahu lahu wa nafa'ani bihi wa bi ulmi amin. Kemudian yang kedua, istriku Mira Humairah, alumni psikologi. Ini dosennya Prof Mujib. Subhanallah, dosennya hadir, luar biasa. Ini murid ya, mahasiswa psikologi UIN Jakarta dulu. Tapi saya menikahi masih kuliah semester 4 ya. Saya menikahinya waktu semester 4 dan anaknya lebih dari 4, anaknya 6 ya. Mira Humairah yang menemani secara prepaid spare dan spirit energi bagi saya, dan hadirnya putra-putri terutama Muhammad Syafa Maulaya Zuhdi, sekarang mahasiswa Fakultas Syariah Usul Fikih wal Qanun Muqarrin di Universitas Zaitunah Tunisia, dapat beasiswa alhamdulillah. Yang kedua, Safara Hilwaya Zuhdi. Bisa berdiri Safara? Nah, ini calon mahasiswi UIN Mataram insyaallah. Nah, dari Pondok Pesantren Sa'adatud Darain alumni. Yang ketiga, Ananda Salwa Inspiraya Zuhdi. Inspiraya ya, dari Pondok Pesantren Khusus Kafek Al-Aziziyah. Kemudian Ananda Salimah Humairah Zuhdi yang saat ini ulang tahun. Mabruk, alfa mabruk ibnati. Yang ini alumni masih Ma'had Pesantren Khusus Darul Aman Selegalas. Kemudian Sakina Kaukabaya Zuhdi. Sakina, where are you? Tafadhali. Ya, Sakina ini min 3 Mataram. Kemudian yang terakhir Muhammad Sayyidina Jumhuraya Zuhdi. Ini mengambil tafaulan tabarukan jadi. Ya, Muhammad Sayyidina Jumhuraya Zuhdi. Alhamdulillah 6 putra putri. Terima kasih atas supportnya. Ini GB ini untuk saya didedikasikan untuk Umi dan istri dan anak-anak. Oke. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih khusus kepada Menteri Agama RI, itu Andre Guruta. Ya, seketika saya di Jakarta, saya betul sering terlibat bersama beliau dalam diskusi, dalam beberapa pekerjaan-pekerjaan. Nah, jadi Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA ini adalah guru saya, sang menteri yang sangat inspiratif, sangat berakhlak, dan iya, akhlaknya luar biasa ya, akhlak. Alhamdulillah di rumah beliau dulu waktu masih jadi wamen, bahkan sebelum wamen juga saya biasa di rumah itu langsung makan.
di rumahnya. Pokoknya kalau sampai rumah Harvin, silahkan ambil sendiri makanan. Saking begitu. Kemudian akhlaknya sangat berdampak ya. Ya, terima kasih nih Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang kedua, dua guru saya yang saya sangat hormati ini dari Makassar, Bugis dua-duanya, orang Makassar. Yang kedua adalah Andre Guruta, Hajjah Profesor Dr. Hajjah Huzaimah Tahido Yanggo LCMA. Beliau almarhum ghafarallahu laha wa nafa'ana biha bi ulumiha fid dharain amin. Jadi beliau ini ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. Beliau adalah wanita pertama yang keluar dari Universitas Al-Azhar se-Asia Tenggara untuk bidang fikih Mokorin ya. Jadi asbab beliau lah saya jadi guru. Ketika saya ketemu 6 tahun, sekitar 6 tahun nggak pernah ketemu dengan dialog itu. Harvin, 4 tahun nggak pernah ketemu, masih ingat nama saya. Kemana saja katanya? Saya kira sudah pulang ke Lombok. Belum Bu Prof. Di mana sekarang? Di Bogor. Ngapain? Ngajar di SMA. Ngapain ngajar SMA? Ngajar di kampus. Jadi asisten saya kan. Subhanallah. Saya itu masih S1. Gimana caranya Prof? Ambil kuliah S2. Setelah itu langsung asisten saya kan. Subhanallah. Itu adalah apresiasi yang sangat tinggi sehingga saya keluar langsung dari SMA Dwi Warna. Itu sekolah elit. Waktu itu di atas PNS gajinya. Iya. Jadi baru iya, secara finansial sudah mapan, tapi saya terdorong apresiasi yang sangat besar dari Profesor Dr. Huzaimah Tahido Yanggo. Subhanallah. Jadi kemudian saya ucapkan terima kasih selanjutnya pimpinan UIN Mataram terutama ya, Bapak Rektor, wakil rektor, kemudian keluarga besar ini yang hadir, Kakanda Sri Hartini, Adinda Sri Harmawati, Muhammad Hadi Lutfi, kemudian Adinda Anita Ulfatur Rahmi, dan adik Kak keponakan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian terima kasih juga kehadiran para promotor ya, promotor Prof. Dr. Hajjah Rodiah sebagai promotor disertasi, kemudian Mami Dr. Haji Lalu Parman, kemudian sebagai ko-promotor 2 Al-Mukarram Profesor Dr. Masnun Tahir, kemudian ada juga Profesor Dr. Galang Asmara, kemudian ada Profesor Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, kemudian Dr. Muhaimin Sekretaris Prodi, kemudian Dr. Cahyowati dari Universitas Mataram. Terima kasih. Kemudian saya akan ucapkan terima kasih juga buat Profesor Tuan Guru Haji Saiful Muslim MM. Ini guru saya juga. Bersama Tuan Guru Haji Dr. Hazmi Hamzar MA. Dua guru saya ini yang menemani ke benua Eropa, ke Prancis, ke Brussel, ke Amsterdam. Bersama kolega satu lagi, Profesor Dr. Lalu Supriyadi MA. Luar biasa. Terima kasih. Ada juga almarhum ini yang banyak juga berinteraksi, almarhum Haji Lalu Mujtahid, almarhum Haji Syahdan Ilyas. Mereka adalah para tuan guru, syarat pengalaman dan sesepuh kita di NTB. Semua kiai di tanah Jawa, bil khusus Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tuan guru di Gumi Paer, Sasak yang luar biasa, mulai tuan guru Saleh Hambali, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, dan semua guru-guru kita itu adalah pembawa obor, penerang jalan untuk Gumi Paer, Lombok, NTB. Kemudian saya ingin ucapkan terima kasih kepada ada lembaga yang kita buat, ada Lombok Dialog Center LDC, ada Pak JM mungkin hadir, Pak Dr. Muhammad Iqbal Murad ya. Ini jadi bersama beliau saya ke Mesir dan umroh. Begitu juga ada lembaga Mudahan Berkah Sejahtera MBS, ada Syekh Asror Zawawi, ada Pak Ridho dari Karir, Pak Ridho,
kemudian ada kolega-kolega dan teman sejawat mulai dari SD, MTS, MAPK sampai universitas. Seluruh teman dan sahabat, kolega terutama IPASTRO ya, ada IPASTRO ya, ilmu falak dan astronomi, satunya prodi yang beda penyebutannya ya. Ya, ada Pak Bemi, ada Pak Saiful Haq Al-Muhtadi, ada Pak Masum Ahmad, kemudian ada Pak Soleh Sopyan, Dimas Firdaus dan teman-teman lain. Kemudian sahabat-sahabat di LBM PBNU, ada Kiai Mahbub Maapi, ada Kiai Zulfa Mustafa, ada Kiai Abdul Ghani, sahabat Piramida Circle, saya sebut Kiai Dardiri Zubairi, Gus Muhammad Ghazi Al-Fatih, staf sus. Nah, staf sus ini Kiai Parit F. Sainong, PhD, Dr. Tabib Al-Ashar, Direktur di Kementerian, Wahidul Qahar di Menpan, kemudian sahabat Rahmat Semesta ada Profesor Dr. Kiai Fuad Tohari, dan Direktur di Kementerian Agama Dr. Munir, Dr. Kiai Fuad Mas'ur, dan sahabat-sahabat LTM ada mungkin Dr. Retno Sirnopati, ada kolega di Gubuk Penaraga yang Musanib M. Repro hadir, ada Pak Haji Samahudin juga, Ahmad Wajidi, Bapak Kaling Gubuk Penaraga, kakak ipar, Haji Mulyadi di LTMNO, Bustamin, dan semua teman di Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama NTB, pengurus PWNU NTB juga, teman-teman di pengurus MUI NTB, pengurus di MUI Lombok Barat, dan sahabat-sahabat El Pastro Mataram, terus semua sahabat yang tidak disebutkan satu persatu, yang dengan cara mereka masing-masing turut memperkaya diskursus intelektual dan kemaslahatan bersama. Akhirnya kepada Allah lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memohon doa semoga kita semua mendapat keberkahan ilmu, kemaslahatan umur, dan keselamatan hidup di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Syukran wa dumna bil khair wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq lima salihil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan sama-sama menyimak penayangan video profil dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Harfin Zudi MA. Selamat menyaksikan. Profesor Dr. Muhammad Harfin Zudi MA adalah guru besar bidang Masail Fikih UIN Mataram. Selain sebagai dosen, ia juga sebagai pembicara di berbagai forum ilmiah, konten kreator dakwah kultural virtual melalui platform media sosial, dan senang ziarah, traveling, melakukan kunjungan akademik penelitian ke berbagai negara di 4 benua, Asia, Australia, Eropa, dan Afrika. Profesor Dr. Muhammad Zudi MA lahir di Cakranegara, Selasa 31 Oktober 1972. Berasal dari Gubuk Panaraga, lingkungan yang diapit sebelah barat oleh Karangjangkong dan sebelah timur oleh Karangkemong. Lahir sebagai anak kedua dari 6 bersaudara dari keluarga religius pasangan Tuan Guru Haji Jumhar Ahmadi, Umi Hajah Darwilan Nur Fatmah. Sosok guru besar ini bersekolah pagi hari di SDN 3 Karangjangkong yang saat ini menjadi SDN 21 Mataram, dan sore hari di Madrasah Diniyah Riyadul Badiah yang saat ini menjadi MIN 3 Mataram. Setelah menamatkan sekolah dasar tahun 1985, kemudian melanjutkan ke MTSN Mataram dan lulus pada tahun 1988 dengan meraih prestasi 10 besar nilai MTanas Purni terbaik MTS sepulau Lombok. Kemudian melanjutkan sekolah ke MAPK Jember, Jawa Timur sebagai utusan siswa MAPK dari NTB dan lulus pada tahun 1991. Strata 1 pada pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Syariah, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Jakarta. Semasa kuliah,
Sang profesor termasuk aktivis mahasiswa yang tergabung di PMII Ciputat, termasuk juga sebagai kelompok studi Piramida Circle dan Rahmat Semesta Center. Ia memiliki hobi membaca, ziarah, dan kontemplasi ditemani kopi, sedikit asap, dan bola. Mulai semester 3, dia tertarik menulis di media massa. Tulisan pertamanya bertajuk Pemuda dan Moralitas, sebagai respon atas maraknya tawuran di kalangan pelajar SMA Jakarta pada saat itu. Skripsi S1-nya berjudul Konsep Negara dan Demokrasi Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Modern. Pada saat itu, ia adalah satu dari 2 orang yang mendapat nilai A untuk skripsi. Semasa kuliah S1, sang guru besar sangat mengidolakan Gus Dur, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan Prof. Jalaluddin Rahmat, ketiga tokoh intelektual Muslim par excellence. Dirinya pernah berkesempatan bertemu dengan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Prof. Dr. Muhammad Harfin Zuhdi pernah tabarukan berbincang 4 mata dengan beliau pada waktu pameran buku IKAPI di Kemayoran, Jakarta. Di sini ia mengetahui bahwa Gus Dur adalah sosok yang sangat alim, cerdas, visioner, dan memiliki aura kewalian, ilmu kasyaf yang sublim. Selesai kuliah pada 1996 untuk jenjang S1, sang guru besar tidak langsung melanjutkan kuliah S2, namun memulai mencari pengalaman mengajar ngaji dan dakwah di masyarakat. Ia bekerja di sekolah elit SMA Dwi Warna Boarding School sebagai wakil kepala asrama. Ia kemudian memutuskan resign pada tahun 2000 setelah bertemu dosennya, intelektual ulama perempuan Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidoyanggo LCMA, yang saat itu sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, yang menyarankannya untuk melanjutkan kuliah S2 dan memintanya menjadi asisten dosen mata kuliah Masail Fiqhiyah dan Qawaid Fiqhiyah pada tahun 2002. Menempuh pendidikan S2 dengan beasiswa dari Ford Foundation dengan penelitian tesis yang berjudul Parokialitas Adat Watu Telu terhadap pola keberagaman dan perkawinan komunitas Watu Telu di Bayan Lombok. Sang profesor lulus pada tahun 2004. Profesor Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, MA, pernah menjadi wakil sekretaris Lembaga Basul Masail PBNU pada tahun 2005 hingga 2010. Kemudian diangkat menjadi PNS dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2007 dan 1992 dengan disertasinya yang berjudul Kontraradikalisme Terorisme Berbasis Moderasi Beragama, Studi Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme. Saya mengucapkan selamat atas capaian jabatan akademik tertinggi Guru Besar Ayahanda tercinta Profesor Dr. Muhammad Harfin Zuhdi MA dalam bidang Masail Fiqhiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sangat bersyukur kepada Allah karena Ananda sudah bisa belajar menjadi guru besar. Saya merasa bersyukur dan bangga atas capaian guru besarnya Profesor Dr. Muhammad Harfin Zuhdi MA. Alhamdulillah. Menemani setiap jejak langkah dan perjuangannya, Prof. Dr. Muhammad Harfin Zuhdi MA menikah dengan Mira Humberoh, sarjana psikologi, gadis Cilebut Bogor pada tahun 2004 dan dikaruniai 6 orang anak. Muhammad Saifa Maulaya Zuhdi, mahasiswa Universitas Zaitunah Tunisia. Safaura Hilwaya Zuhdi, calon mahasiswa UIN Mataram. Salwa Inspiraya Zuhdi, santriwati Pondok Putri Khusus Al-Aziziyah Kapek. Salima Humairaya Zuhdi, santriwati Pondok Putri Khusus Darul Aman Selagalas. Sakina Kaukabaya Zuhdi, Min 3 Mataram, dan Muhammad Sayyidina Jumhuraya Zuhdi, TK Islam Al-Aziziyah Kapek. Segenap usahanya mengantarkan dakwah Islam pada level yang berbeda. Mengantarkan dakwah dengan berbagai platform media sosial dan tanpa henti untuk terus berdakwah. Jangan pernah lupa untuk share, like, dan subscribe channel Muhammad Harfin Zuhdi.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya pengukuhan guru besar ke-55, 56 dan ke-57 Universitas Islam Negeri Mataram oleh Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Profesor Dr. Haji Muhammad Zaidi Abdad MAG, Guru Besar dalam Kepakaran Manajemen Wakaf. Profesor Dr. Bai El Badriati MEI, Guru Besar dalam Kepakaran Ekonomi Islam. Dan Profesor Dr. Muhammad Harpin Zodi MA, Guru Besar dalam Kepakaran Masail Fiqhiyah. Pada para guru besar yang telah disebutkan, disilahkan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah, saya Rektor Universitas Islam Negeri Mataram dengan resmi mengukuhkan saudara 1. Profesor Dr. HM Zaidi MAG, Guru Besar yang ke-55 dalam Kepakaran Manajemen Wakaf. 2. Profesor Dr. Bai El Badriati MEI, Guru Besar yang ke-56 dalam Kepakaran Ekonomi Islam. 3. Profesor Dr. Muhammad Harpin Zuhdi MA, Guru Besar yang ke-57 dalam Kepakaran Masailul Fiqhiyah sebagai Guru Besar di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya percaya bahwa saudara akan mampu mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab demi kejayaan agama dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta demi kemajuan pendidikan di Universitas Islam Negeri Mataram. Selamat dan sukses. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada para guru besar yang telah dikukuhkan, mohon untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Masnun Tahir MAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Om Swastiastu, Pak Rektor. Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat yang saya hormati, para Wakil Rektor, Rektor 1, 2, dan 3, yang sekaligus merangkap Kepala Biro AU PKK dan akademik, para dekan, direktur, wakil dekan, wakil direktur di lingkungan UIN Mataram, ketua lembaga dan unit di lingkungan UIN Mataram, tamu-tamu terhormat, Profesor Dr.
Haji Abdul Mujib, MAG, MSI. Beliau adalah mentor kita, inspirator kita dalam rangka menelurkan guru besar di UIN Mataram. Bapak Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja yang sering mengklaim diri sebagai adik Rektor UIN Mataram. Matur suksma. Bapak Bupati Lombok Barat, Bapak wajah lu nih. Beliau Pak Las, alhamdulillah ya hadir. Bapak Wakil Wali Kota ya, merangkap mahasiswa S3, calon mahasiswa S3 kayak Pak Harpin tadi, belum tes bijinya sudah mah. Jadi akhlak Pak Harpin. Guru kita ya hadir, Profesor Mansur Maksum, sekaligus Dewan Penyantun Akademik UIN Mataram, Prof. Mansur Afifi ya, juga ini merangkap semua. Jadi seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga, saya takut maklum ya namanya juga ya. Guru besar senior saya masalahnya, bukan kayak Pak Harpin. Jadi semua tamu undangan ya yang luar biasa, Pak Katan Mami Parda juga ya, kemudian Pak Jamil yang dari pagi, Pak Idris. Pak Idris ini orang tua kita ya di sini. Seluruh keluarga besar, para profesor ya, yang tadi sudah mengukuhkan suami dan istrinya di rumah, mendahului rektor. Karena sudah dapat gaji lahir batin. Jadi Prof. Zaidi sudah dari Bu Hakim, Bu El Badriah hari ini ya, Profesor Kartini ya, bersama dengan Hari Kartini. Biasanya permisi Pak Bu Prof, Mami Ansori, Prof. Harpin yang sangat produktif, domestik maupun publik. Seluruh keluarga besar UIN Mataram ya, jadi kabak dan sampai jurus ke bawah, kemudian dosen, tendik yang banyak berjasa, terutama kepegawaian ya, yang ya tadi mohon maaf Pak Didi ya, saya kelihatan mahasiswa dan memang mahasiswa, belum wisuda ya, sudah diakui oleh mahasiswa, oleh Pak Harpin, padahal sponsor beliau. Jadi mohon maaf Pak Didi ya. Jadi alhamdulillah semua, wabil khusus juga 3 profesor ya, dan insya Allah hari Rabu juga kita akan mengukuhkan 3, Profesor Dr. Jumarim, kemudian Profesor Samsul ya, dan Profesor Ahyan ya, dari Jawa Timur, Lombok Tengah, Utara dan Selatan. Nah, jadi nanti di awal bulan Mei ini Profesor senior, Profesor Lukman Hakim tadi, teman nakalnya Pak Zaidi di sepeda tadi itu. Nah, kemudian Profesor Abdul Kudus dan Profesor Nikmatullah ya. Jadi dan jangan lupa tetap hadir ya di UIN Mataram. Di sini kita berbahagia, berbagi ilmu dan sebagainya. Dan baru kemarin juga kami sudah sidangkan 4 calon profesor, calon Profesor Fatur Rahman Mukhtar, calon Profesor Dr. Haji Sainun, kemudian Profesor Ahmad As'ari, dan calon Profesor Supardi. Jadi mudah-mudahan ini Pak WD1 USA, tadi saya lihat menteri yang baru di Menristek Dikbud itu sudah mulai tanda tangan Pak Brian itu, artinya bahwa ini ada harapan baru, kita akan bertambah secepatnya profesor di UIN Mataram. Dan tak henti-hentinya juga kami terus mendorong semua teman-teman untuk meraih gelar-gelar itu, dan tentunya ini yang kami patut syukuri, sinergitas semua, doa-doa Bapak Ibu, para tuan guru, stakeholder yang hadir pada hari ini, Mami Lalu Daud, sekretaris saya di PBNU, nanti enggak dikasih tanda tangan saya di PBNU. Ya, kita sana tunggu. Jadi kita bersama ya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia taufik hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini setelah lama kita menunggu momentum yang tepat untuk bisa hadir dalam rangka Walimatul Jamiah,
pengukuhan guru besar kita yang ke 55, 56 dan 57 di UIN Mataram. Inilah bentuk komitmen akademik dari UIN Mataram untuk terus menambah SDM kita. Menurut prosentase dan hitungan dari Prof. Mujib, karena beliau salah satu penilai, ya, bahwa UIN Mataram adalah yang paling tinggi prosentase kenaikan guru besarnya. Jadi, maka harus kita banyak-banyak bersyukur. Ubur-ubur ikan lele, mari bersyukur leh. Jadi, salawat serta salam tak lupa kita aturkan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat karena kita menjalankan perintah, yaitu membaca sampai Iqra kita, sampai menjadi profesor. Ini Pak Kepala Man 2, ini hari-hari penerimaan mahasiswa baru di Man 2 harus kita sebut itu, saya kalau tidak berdampak dan berpengaruh. Kepala MTS 1 juga kita harus sebut itu. Jadi tentunya atas nama pribadi dan pimpinan mengucapkan selamat dan sukses buat 3 profesor kita yang baru kita kukuhkan, termasuk kepada keluarga semuanya. Menjadi profesor tentu merupakan harapan bagi semua dosen. Hanya meraih profesor tidaklah mudah, melainkan melalui pergulatan panjang dan melelahkan tulus zaman. Sampai pindah kuliah Pak Harpin. Jika anak penyanyi bisa menjadi penyanyi, atau anak pemain sinetron bisa menjadi pemain sinetron, maka untuk menjadi profesor harus melampaui waktu yang sangat panjang, berbelit, dan tentu dengan tantangan dan kesulitan yang tinggi. Oleh sebab itu kita apresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada ketiga profesor kita hari ini. Perjalanan akademik yang tadi sudah disampaikan dalam orasi ilmiah yang semuanya memang bermuara pada maqasidus syariah tadi. Ada maqasidus syariah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, ada maqasidul ibad yaitu kasbun insaniun, ikhtiar ini. Makanya ekonomi wakaf itu mabnaha wa asaswa ila maqasidis syariah. Biar kelihatan bahwa saya baca tadi uraiannya itu. Padahal sambil ngolok-ngolok juga. Jadi ada etos kerja. Jadi bahwa perjalanan akademik beliau adalah inspirasi bagi kita semua. Uswatun hasanah buat kita semua. Bahwa ilmu pengetahuan harus selalu dicari. Bukan hanya jodoh yang selalu dicari. Dari Gresik sampai ke Mataram. Dari Paneraga, Ponorogo. Dari Kate. Kate itu Laut Selatan. Ya. Itu harus dicari. Selalu dicari, selalu dihayati dengan dedikasi, ketekunan, dan hati yang terbuka bagi sesama. Harapan kita, para profesor itu bisa menjadi teladan, baik secara akademik, secara sosial, maupun secara personal untuk agama, bangsa, dan tanah air. Mari kita ajak beliau ini untuk selalu mensyukuri anugerah terindah ini. Profesor merupakan orang khusus, khawasul khawas, di dalam sebuah komunitas yang memiliki kapasitas unggul di dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, seorang yang memperoleh gelar profesor bukanlah akhir segala-galanya, tetapi adalah awal dari segala-galanya. Sebab mereka adalah imam, bukan hanya imam Ibu El Badriah, ya. Jadi dia ganti nama suaminya, imam saya katanya, berarti kan, ya. Jadi karena mereka sudah dianggap mempunyai makom mahmud dalam sebuah komunitas atau epistemic community. Makanya seorang profesor harus menghasilkan karya akademik di bidangnya. Inilah cara mengimplementasi rasa syukur seorang profesor. Ingatlah, rasa syukur membuat hidup kita indah. Rasa syukur membuat kedamaian di hati kita. Dan rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup. Tidak ada iri hati dan dengki, apalagi untuk yang sudah tua, kata Ketua Senat. Kalau kita sudah usia 60, yang kita jaga adalah bukan sakit hati, tapi sakit otot dan pinggang.
Tetapi menurut WR2, sakit otot dan pinggang jangan dijaga, biarkan dia pergi sendiri. Memang kalau antar profesor itu ada saja istilahnya. Jadi, nah, oleh sebab itu sekali lagi selain banyak memberikan contoh teladan, karena fatwa profesor itu adalah yang harus diikuti. Ya, setiap ucapan adalah fatwa akademik. Setiap lakunya adalah uswatun hasanah. Tetaplah menjaga ketawaduan, tetaplah jangan jaim. Karena kalau jaim, karena tidak akan mengurangi tunjangannya sebagai profesor. Memang dibaca oleh Pak Gani 1.300.000 tunjangan itu, tetapi di luar itu banyak lampiran-lampirannya. Tapi jangan semua diambil oleh istri. Karena besok akan kita masuk surga, para suami istri masih ditanya oleh malaikat, mana tunjangan guru besar baru jalan, mana gaji 13. Makanya berbagilah. Mohon maaf Prof. Lukman, jadi kan, karena kemarin ada yang tanya, banknya dosen-dosen UIN Mataram itu mandiri ya Pak Prof? Bukan, banyak yang tidak mandiri. Maksudnya ya banyak yang di bini syariah. Di bini syariahnya itu maksudnya. Nah, selanjutnya Ketua Senat, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat hadirin yang berbahagia, hakikat profesor adalah pencari dan penemu. Saya sebut sebagai penemu sebab para profesor ada yang selalu gelisah akan kehidupannya, bukan karena urusan pribadi atau sosial, akan tetapi kegelisahan akademik, sense of academic crisis, yang terus menerus menyala dan berkorban untuk selalu mempertanyakan fenomena yang selalu di sekelilingnya. Maksudnya kita tidak boleh teralinasi dari dan dengan lingkungannya. Mari kita, seperti bahasa Pak Harpin tadi, bagaimana menjadi profesor yang berdampak pribadi, secara pribadi maupun secara sosial. Dan kami percaya Profesor Dr. K. Haji Zaidi Abdad lahir sebelum tahun 70. Perjalanan panjangnya luar biasa. Profesor Dr. Harpin Zuhdi itu perjalanannya luar biasa, bahkan sampai Prancis, sampai Maroko. Mungkin hanya kencing saja. Yang penting ada fotonya. Itu luar biasa. Ya, perjalanan pencarian ilmunya. Ya. Waktu itu kan tidak ada zonasi ya Pak Wakil Wali Kota. Tuntutlah ilmu itu sampai negeri Cina. Tapi ada yang protes orang tua, tapi kok kita dibatasi oleh zonasi? Masuklah UIN Mataram yang tidak ada zonasi. Kemudian Profesor El Badriah, Wonder Woman, lahir tahun 80. Berapa? 78. Kita tanya suaminya, kalau lupa berarti ada yang salah. Tapi tetap karena Lombok Tengah beliau itu 31 Desember. Ya benar itu. Tapi menguntungkan, pensiunnya agak telat. Itu bagaimana perjalanan, walaupun pendek dari KT yang ke sini, ya. Jangan lihat durasinya, tapi kualitasnya. Luar biasa untuk meraih profesor, dan dukungan tentunya orang tua. Ini adalah mukjizat. Maka saya katakan jangan pernah durhaka. Orang tua kita yang membiayai kita, istri kita, nah ini harus saya ingatkan. Kadang sampai lupa tadi Pak Prof. Zaidi tidak akan membaca itu. Jadi istri kita yang itulah teman kita, musuh dalam selimut, yang bisa masuk BHS maupun juara dunia. Hunna libasul lakum wa antum. Itu artinya. Jadi kita berterima kasih. Begitu juga pada suami, ya. Mungkin kadang kita siksa. Jadi makanya harus kita banyak berterima kasih. Ya. Jadi seorang profesor akan selalu berada di dalam dunia pemikiran yang terus berkembang dan bergulat dengannya. Hifzul akli. Ya. Inilah konsekuensinya menjadi profesor yang memang ditakdirkan Tuhan. Qadaram makdurah. Pak Harpin tadi istilahnya apa? Qadaram makdurah. Inilah konsekuensi menjadi profesor yang memang ditakdirkan Tuhan sebagai makhluk yang cerdas dan berada satu level dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf kuntum khaira ummatin. Kemudian bahasa kami adalah
Profesor-profesor itu adalah yang telah menerima yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Beberapa derajat, levelnya, makomnya, tunjangannya juga naik. Kalau dulu sebelum profesor dikasih honor 500 kok banyak. Begitu setelah profesor dikasih 500 kok sedikit. Jadi itu yarfa'illah. Dan dari sini kami mengajak semua teman-teman untuk terus saling mendukung. Yang belum doktor silahkan doktor, Pak Azrai, ya. Kemudian teman mari. Yang belum profesor silahkan mempercepat. Insya Allah ketua senat ini sampai tawak pintu kepe nyidang itu. Jadi sampai batuk-batuk kah? Dan siap mensidangkan ini 24 jam untuk teman-teman yang akan jadi guru besar. Maka tidak boleh menjadi wala takun khomisan patahlik. Jangan menjadi orang yang kelima yang tidak akan mensidangkan orang. Saya bilang begitu. Jadi sekali lagi ini komitmen UIN Mataram dalam rangka akselerasi, ya, akselerasi, kemudian publikasi dan tentunya akreditasi. Karena itu tidak bisa parsial, ada kesinambungan antara akselerasi, kemudian publikasi dan akreditasi. Dan inilah ekselensi dari UIN Mataram, inilah distingsi UIN Mataram. Jadi tetap di mana-mana kami tetap mengingatkan. Dan terakhir sebelum kami menutup, insya Allah sebagai bentuk beragama berdampak. Nanti siang kita akan mengikuti gerakan zakat, gerakan wakaf uang secara nasional. Yang punya uang silahkan diwakafkan. Apalagi yang orasi ilmiah tentang wakaf. Itu termasuk bid'ah itu yang kalau tidak mengimplementasikannya, ya. Jadi itu kan kehidupan yang maslahah itu harus banyak berwakaf dan berzakat. Allah takuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai hanya mutar di satu tempat saja sebagaimana pidato dari Ibu El Badriyah. Karena itu semua adalah inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil ibad. Karena sesungguhnya syariat Islam itu dibangun dan dasarnya adalah pada hukum dan kemaslahatan bersama. Dan besok juga kita dalam waktu yang bersamaan, pagi ada kuliah umum, sebelum kuliah umum nanti kita juga akan ikut penanaman matwa 1 juta matwa. Dalam rangka apa? Makosid juga hifzul bi'ah. Hanya saya izin habis ini juga nanti harus ke Jakarta. Jadi saya itu berubah dari dosen menjadi angkatan udara, benar-benar naik pesawat. Mohon doanya. Baru semalam juga kemarin ya mendarat itu ya. Kalau ditanya, berarti Pak Mas itu tidak pernah ditunggui istri, nggak pernah takut pada istri? Bukan. Memang jarang ketemu ya. Besok ini mau berangkat haji, petugas haji 76 hari nggak ketemu istri. Tapi saya masih sabar karena ada Profesor Masum belum ketemu juga sama istri-istri. Jadi sekali lagi terima kasih, selamat, sukses ya buat keluarga besar UIN Mataram. Kita berikan applause ya yang terus menyala ya. Kemudian Prof Mujib yang terus ya memberikan inspirasi, kemudian Pak WR1 yang gemes nagih. Jadi Pak WR1 ini mengalahkan debt collector ya kalau soal Skopus, dan karena kalau nggak diingatkan teman-teman tuh dari Skopus berubah jadi Skupi kan gitu kan. Dan teman-teman kemudian stakeholder yang luar biasa ya, sabar, kemudian mau terus bersinergi dengan UIN Mataram. Ketua Senat, Sekretaris Senat yang terus harus sehat minggu ini karena lusa ada pengukuhan, Sabtu itu ada wisuda. Mohon maaf Pak Wakil Wali Kota kalau macet di depan UIN ini memang ini kan Pak Wakil Wali Kota besok wisuda juga ya, jadi kita pasang baliho itu jangan ada yang jadi banyak yang kemudian awal Mei juga kita akan kukuhkan Prof Lukman ya, mudah-mudahan Juni nanti profesor teman-teman yang lain juga bisa kita kukuhkan. Saya kira itu sekali lagi terima kasih, dan tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan ini atas nama panitia ada kekurangan dan tidak nyaman saya karena terlalu banyak ketawanya, karena hidup itu seperti itu ya. Saya kalau serius sekali akan di WA oleh Direktur Pasca dan Dekan
tarbiyah bahwa habis dimarahi istri kalau serius itu kan. Karena bagi kita jangankan serius, main-main pun hasilnya serius seperti kita hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Dan hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa. Mohon berkenan Bapak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman MPD selaku Wakil Wali Kota Mataram untuk memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua senantiasa dalam penjagaan dan perlindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم نجنا من الغم يا منجي المؤمنين فرج عنا الكرب يا مفرج المكروبين يا ربنا يا غياث المستغيثين اكفنا ونجنا وجميع أقاربنا مما نخاف ونحذر وسخر لنا من أحوجتنا إليه يا مغيث أغثنا اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على جرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا محيي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وارزقنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة يوم الضيق ونجنا من نار جهنم يوم التغيد والشهيق ولا تحملنا يوم القيامة ما لا نطيق اللهم اسلك بنا طريق الهدى وأحينا سعداء وأحينا سعداء وأحينا سعداء وأمتنا شهداء وارزقنا واحشرنا يا ربنا مع الصديقين والأنبياء ونجنا في هذه الدنيا من البلاء ومن شر الحساد والأعداء ومن كيد الشيطان الذي هو ألد الأعداء يا من له العزة والبقاء أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء إليك بسطنا أكف الرجاء فلا تخيب عبدا إليك التجا وبسط كفيه بالتذلل والدعاء واستجارك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما
وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.